Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, umat paroki katedral yang saat ini berada di dalam gereja maupun umat katedral yang saat ini lagi memantau siaran ini, baik lewat radio Tiga Raja FM maupun live streaming Tiga Raja. Bahkan siapa saja umat agama lain yang sempat mengikuti siaran dari gereja Katedral Tiga Raja. Hari ini pesta keluarga kudus. Berbicara tentang keluarga berarti kita bicara tentang Bapa, berbicara tentang ibu, berbicara tentang anak-anak. Maka pesta keluarga berarti bapak punya pesta, ibu punya pesta, mama punya pesta, anak-anak punya pesta. Dan berbicara pesta berarti ada keceriaan, ada sukacita, ada kegembiraan. Bapak ceria, mama gembira, anak-anak sukacita. Bagi keluarga yang gembira dan ceria, hari ini kita ucapkan selamat. Selamat pesta keluarga kudus. Saya mengundang umat sekalian di samping kiri kanan saja. Jabat tangan dan bilang, selamat pesta keluarga kudus. Ayo silakan. Selamat pesta keluarga kudus. Selamat pesta keluarga kudus. Silakan mengucapkan pesta keluarga kudus, kita semua punya pesta. Sudah? Baik. Sekarang dengar pertanyaan. Apakah semua keluarga ceria dan gembira? Fakta membuktikan tidak sedikit keluarga yang sedih, tidak sedikit keluarga yang frustrasi, tidak sedikit keluarga yang bingung dan putus asa. Kenapa? Ya, itulah kenyataan hidup. Untuk itu, pastor parokimu mau mengajak umat sekalian untuk menelusuri buku harian sejumlah keluarga yang sempat pastor catat. Kita mulai buku harian yang pertama, yaitu buku harian orang tua. Dalam keceriaan pesta keluarga kudus hari ini, cukup banyak orang tua yang malu dan kecewa karena anaknya. Ada apa dengan anaknya? Dengan biaya mahal, uang pinjaman pula, uang kredit pula, dia mengirim anaknya untuk sekolah ke luar daerah. Baru setahun anaknya kuliah. Apa yang terjadi? Anak perempuan mendapat gelar tiba-tiba MBA, Marriage by Accident, alias hamil. Anak laki-lakinya tidak mengontrol diri dengan baik, minum. DO, drop out. Buku harian yang kedua, buku harian seorang suami. Dalam keceriaan pesta keluarga kudus hari ini, tercatat bahwa cukup
cukup banyak suami yang malu dan kecewa karena istrinya. Ada apa dengan istrinya? Istri tidak mampu mengelola ekonomi rumah tangga. Keuangan parah. Pinjam sana, pinjam sini. Kios-kios banyak dia pinjam. Tidak cukup, dia lagi ke CU. Tidak cukup, dia ke paroki. Mau pinjam di paroki. Ciptakan utang di mana-mana. Ya suami pusinglah. Istri gali lubang, suami kaki kepala, pontang panting, tutup lubang itu. Ciptakan musuh di mana-mana. Dia berkelahi dengan kios yang dia berutang. Dia berkelahi dengan tukang kredit yang datang tagih-tagih uang. Akhirnya istri pergi dari anak-anak dan suami. Buku harian yang ketiga. Dalam keceriaan pesta keluarga kudus hari ini tercatat bahwa cukup banyak istri frustrasi berat karena suaminya. Ada apa dengan suami? Kasihan, suami dapat PHK dan belum punya penghasilan tetap. Dan karena kondisi itu, suami minum mabuk. Pulang ke rumah, terjadilah kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Dan ada suami yang memang punya gaji, tapi dia tidak jujur terhadap istrinya. Gaji memang diserahkan 100%, tapi bonus-bonus dia diamkan, dia sembunyikan. Istri tahu cerita ini. Ya jelas stres lah istrinya. Buku harian yang terakhir. Buku harian anak. Dalam keceriaan pesta keluarga kudus hari ini tercatat bahwa cukup banyak anak bingung. Bingung dan sedih karena orang tuanya. Ada apa dengan orang tuanya? Orang tua selesaikan masalah dan selalu ribut. Ribut dan ribut. Berkelahi. Dan ujung dari cerita itu adalah orang tua bercerai. Dan karena bercerai, anak itu mendapat predikat yatim prematur. Piatu prematur. Sedih sekali. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak. Menyampaikan buku harian ini, pastormu sedih. Karena ini tanggung jawab saya sebagai pastor paroki dalam keluarga paroki ini. Tapi ini fakta, ini kenyataan. Ini realita gelap yang harus kita hadapi bersama. Hari ini, dari hati yang paling dalam, pastormu mau menegaskan bahwa realita gelap ini hendaknya dihayati dengan baik-baik sebagai sebuah tantangan. Tantangan dari keluarga. Dan untuk itu, mari kita belajar dari keluarga Kudus Nazaret. Yang juga punya masalah, juga punya problem. Tapi mereka menghadapinya dengan hebat. Dan saya berpikir, Yosef dan Maria melihat masalah sebagai tantangan. Dan tantangan itu ada untuk dihadapi. Dan Yosef dan Maria mengatasinya. Mari kita lihat Injil. Kita membatasi diri pada Injil hari ini. Yesus sudah berumur 12 tahun. Ya.
Lalu bersama kedua orang tuanya mereka ke Yerusalem untuk merayakan pesta Paskah tahunan. Acara biasa tiap tahun. Nah, pesta sudah selesai. Pulang ke Nazaret. Dalam perjalanan pulang, Yosef dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada. Yesus tidak ada di samping mereka. Mulailah mereka cari-cari. Cari ke sana, cari ke mana. Yesus hilang. Ini tantangan. 1 hari sudah mereka lewati perjalanan itu. Cari di semua keluarga, cari semua saudara. Tidak ada satupun orang yang tahu di mana ada Yesus. Bayangkan Yosef dan Maria. Ini masalah, tapi ini tantangan. Yosef dan Maria, bayangkan ya, sehari sudah berjalan. Sekarang mereka kembali lagi ke Yerusalem. Perjalanan jauh. Ini tantangan. Di Yerusalem mereka berkeliling kota. Jalan sehari. Baru hari ketiga mereka bertemu Yesus di bait Allah. Dan dengar percakapan ini. Maria bilang setelah lihat Yesus di bait Allah, "Nak, kenapa kau buat kami begini? Bapamu sudah tua, capek-capek, jalan keliling. Saya juga. Selain capek, kami ini cemas." Nak, reaksi Yesus sangat menyakitkan. Bukannya Yesus minta maaf kepada orang tuanya, malah dia menjawab, "Apa kamu tidak tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Astaga, bayangkan, menyakitkan hati Maria dan hati Yosef. Ini tantangan. Saya membayangkan, coba kena orang tua Timika, bukan Yosef dan Maria. Tahu apa yang keluar dari kata-kata Yosef dan Maria Timika? Pasti kata yang keluar kira-kira begini, "Hei anak kurang ajar, kau jawab seperti itu sama orang tuamu kah? Babi." Kau tidak tahu kah? Kami ini sudah 3 hari cari kau. Papa dan mama cari kau. Dan kau duduk enak-enak di sini. Anjing. Begitu toh? Begitu toh? Kelakuan, ucapan yang keluar dari Maria Timika, Yosef Timika. Tiba-tiba Yesus Timika dalam diri anak-anak kita berubah menjadi anjing dan babi. Dan kalau anak-anak ini anjing dan babi, berarti kaum mamanya adalah babi betina. Dan kau bapaknya adalah anjing jantan. Bayangkan, mengerikan sekali. Pertanyaannya, mengapa sampai hal itu terjadi untuk Yosef dan Maria Timika? Karena mereka melihat masalah sebagai masalah, bukan sebagai tantangan. Masalah hanya beban. Dan kalau menghadapi masalah sebagai beban, ya tadi itu anjing dan babi yang keluar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan siapapun yang mengikuti siaran dari gereja katedral ini. Hari ini pesta keluarga kudus. Saya pastormu sudah 38 tahun menjadi imam. Pesta keluarga kudus 38 tahun lalu saya ditabiskan di Kokonau. Dan Anda tahu, selama 38 tahun ini apa yang terjadi? Begitu banyak masalah pribadi. Begitu banyak masalah imamat. Bahkan saya hampir pernah mau berhenti dari pastor, mau berhenti dari imamat. Masalah pekerjaan, pastor. Masalah umat yang bertubi-tubi, saya harus hadapi. Kalau saja masalah dilihat sebagai masalah,
mungkin saya tidak akan berdiri di mimbar ini. Tetapi masalah dihadapi sebagai tantangan. Dan tantangan itu harus dihadapi dan dimenangkan. Itu pengalaman saya, pastormu. Bagaimana dengan umatku yang terkasih saat menghadapi masalah? Mari kita belajar dari Yosef dan Maria. Apapun masalah orang tua, apapun masalah suami, apapun masalah istri, apapun masalah anak, milikilah semangat Bapak Yosef dan Mama Maria yang tidak menyerah. Mereka menghadapinya dan memenangkannya. Selamat pesta keluarga kudus. Tuhan memberkati para orang tua. Tuhan memberkati para suami. Tidak gampang. Tuhan memberkati para istri. Tuhan memberkati anak-anak. Tuhan memberkati keluarga besar Paroki Katedral Timika. Amin.